Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Maka, Semoga semua dalam baik. kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat. Amin. Kali ini kita akan bicara tentang salah satu pemain Malaysia yang Ya, bermain di Liga di Eropa. Silakan, Bro betul. Ipung. Ya, memang ini ada kabar juga yang menggembirakan walaupun ini sebetulnya sudah terjadi proses rekrutmen dari tahun 2020. Itu ada pemain muda Malaysia yang saat itu berusia 18 tahun. Di tahun 2020 sudah bisa direkrut oleh sebuah klub di Liga Belgia. Kalau nggak salah Cafe Kortrijk yang bermain di Liga 1. Dan ini sebetulnya sebagai negara-negara yang dalam regional ASEAN, ini tentu juga kita punya harapan-harapan yang besar terhadap perkembangan Lukman Hakim ini sendiri gitu loh. Walaupun sampai saat ini Lukman Hakim mungkin juga karena pengaruh cederanya yang masih belum bisa pulih pulih ya. 100%, yang kemudian cedera itu juga bisa mempengaruhi kondisi mentalitas dia. Ya, walaupun sampai saat ini memang Lukman Hakim belum bisa menunjukkan kontribusinya buat klub di Belgia tersebut. Gitu loh, bro. Di laga resminya ya. Oke. Betul. Bisa diceritakan nggak, Bro? Hmm. Kecederaannya kenapa itu, Bro? Jadi gini, itu cedera itu terjadi pada saat pertandingan pertama Lukman Hakim Debut diturunkan ya di berarti ya. debutnya di Liga 1-nya Belgia. Saat itu klubnya itu melawan klub Anderlecht. Kita kan tahu sendiri bahwa Anderlecht ini adalah langganan kontestan di Liga Champion Liga Champion ya. Eropa. Iya, dan menurut berita yang saya ketahui ya, walaupun diturunkan di 25 menit terakhir, itu kontribusinya Lukman Hakim itu sangat nyata, bro. Sampai-sampai ya fans dari klubnya Cafe Kortrijk itu sudah menyiapkan chant khusus untuk Lukman Hakim. Wah. Itu artinya apa? Pemain muda ini punya potensi yang sangat kuat sebetulnya. Bahkan ya di kalangan pemain-pemain muda di regional ASEAN, Lukman Hakim ini sangat dihormati. Bagus Kavi bahkan punya statement, dia memang pemain yang lebih bagus dari saya. Udah seperti itu loh. Iya, udah seperti itu loh, bro. Padahal Bagus Kavi cuma sayangnya di Belgia juga bukan ya dia? Jong Utrecht di Belanda. Ya. Oh, Belanda ya, oke. Iya, betul. Cuma gini, kan si Lukman Hakim ini dikontrak dengan durasi yang cukup panjang, 5 tahun, bro. Dari tahun 2020 kontraknya akan berakhir di tahun 2025. Cuma sayang sekali ya, di kontrak yang sudah berjalan mau memasuki tahun yang ketiga, Lukman Hakim ini belum menunjukkan performa yang baik. Terbukti dari dia belum juga dipercaya untuk tampil secara reguler di timnya. Dan menit bermainnya pun masih dalam hitungan jam ya, masih hitungan ya beberapa menit lah, belum sampai puluhan jam gitu loh. Dan ini juga sebetulnya ya membuat harapan ya, ekspektasi dari pencinta sepak bola regional ASEAN itu juga akan sedikit gelisah dengan performanya si Lukman Hakim gitu loh, bro. Jadi mungkin bagusnya dia dipinjamkan dulu ya ke klub yang lain seperti halnya Witan ya. Witan kan menit bermainnya sedikit ya di Gedang ya, tapi kemudian ketika dipinjamkan ke Senika, kemudian dia punya jam bermain yang banyak, kemudian bisa berkembang lah seperti sekarang kita lihat gitu ya. Mungkin juga harusnya seperti itu ya. Saya pikir itu alternatif yang bagus yang Bung Eri sampaikan tadi ya.
Karena itu terbukti dari kasusnya Witan gitu ya. Cuma tapi ada satu yang momen di mana saya respect sekali ya dengan orang ini, dengan Lukman Hakim ini, karena dalam waktu durasi 3 tahun dia belum juga menjadi pemain yang reguler, tapi dia masih tetap bertahan. Itu artinya satu ya yang saya analisa, dia masih punya optimisme untuk bisa menunjukkan performanya. Itu yang saya lihat. Artinya dia tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan yang nanti akan dia sesali. Misalkan dia keluar dari klubnya tersebut karena jarangnya dia tampil. Itu kan artinya membutuhkan mentalitas yang kuat ya untuk mengambil keputusan seperti itu. Itu analisa saya sebetulnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bung Eri itu adalah pilihan yang paling tepat menurut saya. Iya, tapi sekarang daripada dia hanya di bench terus gitu ya, berkali-kali gitu. Betul. Kemudian dia tidak punya jam terbangnya juga nggak banyak, kan sayang gitu. Jangan sampai kemudian 5 tahun kontrak terus tiba-tiba dia sudah cukup tua gitu ya, yang kemudian itu nggak bisa main ke sana sini gitu, mau ke sana nggak dilihat jam terbangnya sedikit, kemudian ya khawatirnya kan seperti itu, nanti ya kontraknya memang 5 tahun tapi kan kalau nggak bermain percuma gitu. Kan lebih baik sekarang di 3 tahun kemudian dia ibaratnya dipinjamkanlah kemana gitu. Ya kan? Nah, harusnya gitu ya, Bro. Saya singgung sedikit yang mengenai Como ya. Como itu ternyata itu pemainnya adalah pinjaman. Mayoritasnya adalah pemain pinjaman. Iya. Jadi itu supaya apa ya? Mungkin ya dari sisi finansialnya Como sendiri ya, kalau misalnya dengan pinjaman mungkin lebih murah mungkin ya. Lebih terjangkau. Tapi kan juga dia ingin memfasilitasi bahwa ini adalah pemain-pemain yang punya punya masa depan atau prospek yang bagus gitu, dan itu yang dimanfaatkan kan. Mungkin kalau misalkan bisa ke tim-tim yang lain yang seperti Como begini, saya pikir masih memungkinkan, apalagi kan Belgia ini liga yang tingkat liganya juga cukup tinggi gitu ya. Betul. Iya, memang sih seharusnya inisiatif untuk meminjamkan pemain itu harus datangnya bisa dari kedua belah pihak. Bisa dari manajemen klub, bisa juga dari tuntutan pemain itu sendiri. Iya, benar. Bro. Karena menurut saya memang sayang kalau misalnya bertahan terus di situ, tidak mengurangi jam terbang, dan masalahnya pemain sepak bola ini ada batas umur ya gitu ya. Kalau misalnya udah lewat umur sekian itu kayaknya udah susah gitu. Betul. Jadi memang gini, saya sih dulu yang pernah saya baca, saya tuh punya harapan besar ya terhadap Lukman Hakim, karena biar bagaimanapun bisa saja kehadiran Lukman Hakim ya di liga yang memang punya tingkat kualitas yang baik seperti di Belgia, apalagi Liga Belgia terkenal liga yang berhasil menghasilkan talenta muda yang punya pengaruh di dunia sepak bola saat ini. Itu loh yang menjadi catatan khusus gitu loh. Nah, kenapa saya menganggap bahwa kehadiran Lukman Hakim di Belgia ini akan memberikan dampak juga buat persepak bolaan regional. Karena bisa jadi nanti liga-liga Belgia setelah katakanlah si Lukman Hakim berhasil menunjukkan performa, itu akan mulai melirik ke kita gitu loh. Bukan cuma melirik ke Malaysia, bisa jadi juga melirik ke Indonesia. Betul. Karena kita tidak lagi ini ya. Oke lah, menurut saya sih kita tidak lagi punya sebaiknya ya negara-negara di ASEAN tidak lagi punya titik fokus sebagai juara AFF, juara SEA Games, itu bukan target saya bilang. Itu hanya bonus. Target sesungguhnya dari negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan yang lainnya, itu adalah bagaimana bisa menjadi kontestan di Piala Dunia, atau paling tidak menjadi katakanlah di tingkat Asia, di regional Asia sudah mulai diperhitungkan. Tapi ini kan belum gitu loh, Bro.
Jadi kita kesampingkan lah apa rivalitas-rivalitas yang nggak penting kalau menurut saya saat ini ya. Karena Nah, ini menarik, ini itu menarik. karena itu tidak akan membangun sepak bola regional Asia menjadi baik kalau hanya targetnya seputar Piala AFF, SEA Games, itu enggak, itu hanya bonus saya bilang. Coba lihat Thailand. Thailand sudah punya fokus bukan lagi di ASEAN. Itu kenapa kemudian Thailand saat ini bisa menjadi mercusuarnya sepak bola di Asia Tenggara. Karena titik fokusnya Thailand dari sejak mungkin 10-15 tahun yang lalu itu bukan lagi juara ASEAN, bukan lagi juara ASEAN, bukan juara SEA Games, bukan lagi juara AFF, tapi bagaimana bisa menjadi diperhitungkan di tingkat regional Asia untuk bisa melangkah ke Piala Dunia. Gitu ya, loh, tapi kan memang untuk bisa ngomong seperti itu harus jadi juara dulu. Kalau belum jadi juara ya terus kita mau ngomongin ke ASEAN, ke Asia gitu, lu kejauhan gitu kan. Iya nggak sih? Tapi gini ya bro, kan kita kan dihadapkan untuk bisa berkiprah di apa katakanlah menjadi kontestan Piala Dunia. Kita tuh bukan tolok ukurnya bukan jadi juara AFF, bukan jadi juara SEA Games, bukan itu. Tapi pada saat kualifikasi, gitu loh. Justru kualifikasi ini lebih penting ketimbang Piala AFF gitu loh. Kalau menurut saya ya. Ya. Karena itu tidak diperhitungkan, bro. Jadi makanya kemudian saya juga punya perhatian dengan anak-anak muda dari ASEAN. Saya melihat Thailand sudah memulai dari lebih dulu dengan Teraton Bunmatan dan Chanatip Songkrasin yang dua-duanya tuh punya performa yang gemilang di J-League 1 gitu loh. Itu saya sangat salut ya. Kemudian begitu saya mendengar Lukman Hakim bisa tampil di Belgia dengan durasi kontrak sampai 5 tahun, artinya ada ekspektasi gitu loh. Kali aja kehadiran mereka ini bisa menarik kita gitu loh. Ya, betul. Dan saya juga punya harapan besar kepada anak-anak muda Indonesia yang saat ini berlaga di Korea, di Slovakia, di mana lagi? Ada juga di Kroasia gitu loh. Ya, di Bosnia Jadi juga banyak. Di Bosnia juga banyak. Dan tentu ini juga akan membawa manfaat bukan cuma kepada negara asal si pemain sepak bola, tapi kepada persepak bolaan regionalnya gitu loh, bro. Ya. Wah, keren ini obrolannya. Oke, bro. Sobat Bola Indonesia, itu kita obrolan kali ini tentang Lukman Hakim, ya, pemain dari Malaysia yang sekarang sedang berkiprah di Liga Belgia. Kalau nggak salah Belgia ini ranking dunia ke berapa? Pertama ya? Dalam 3 tahun terakhir dia kan pertama ya. 3 tahun berturut-turut dia menjadi ranking pertama dunia. Baru di tahun ini kayaknya disalip oleh Brazil. Itu aja membuktikan ya, siapa Belgia sebenarnya. Bahwa Belgia itu memang keren gitu ya. Wah, hebat itu. Ya. Gitu. Sobat Bola Indonesia, sekian obrolan kita. Kalau ada komentar yang lain, silahkan sampaikan di bawah, terutama tentang bagaimana sepak bola Indonesia di kancah Asia Tenggara dan juga di dunia. Oke. Bro Ipung, thank you obrolannya. Kita lanjutkan dengan yang lain nanti ya. Oke, bye. Oke, terima kasih. Sobat, Bro. bye.